Nah, ini dari paparan jenengan tadi, saya jadi tertarik. Backgroundnya apa yang mendasari jenengan itu memilih ke usaha ini? Mungkin dimulai dari masa kecil mungkin? Oh iya, iya. Jadi gini mas, kalau kita cerita tentang masa kecil itu sesuatu yang ternyata membawa kita sekarang menjadi seperti ini. Oh, Jadi ada tidak ada hikmah. semua yang kebetulan, tapi memang Allah sudah setting. Iya, Kita itu mau jadi apa ke depan itu Allah sudah setting. Tinggal iya, kita menjalannya betul apa tidak. iya. Betul dalam artian sesuai dengan jalur yang sudah digariskan Allah, apa kita menyimpang dari jalur. Kalau menyimpang ya nanti kejeblos lah gitu aja. Iya, Intinya betul, seperti itu iya, gitu. betul. Nah, saya itu kebetulan terlahir dari orang tua yang kurang beruntung mas. Oh, gitu. Orang tua saya kurang mampu. Jadi Hmm. waktu itu apa namanya kita tinggal di tempat tinggal yang numpang mas. Oh, iya tuh. Ya orang tua saya itu numpang, bukan karena tidak punya tapi karena memang mengasingkan diri dari keluarga karena kebetulan ya nggak tahu lah, ada sesuatu yang kurang kurang nyaman atau gimana, terus akhirnya orang tua membeli yang di tempat itu dan seterusnya. Beliau berdua, orang tua saya itu cuma berpikir bagaimana anak saya ke depan tidak terlantar. Hmm. Jadi mengumpulkan mengkais satu dua petak tanah untuk ke depan bisa ditinggali sama anak cucu. Oh, gitu. Oh, Gitu. jenengan berapa bersaudara tuh? Saya 3 bersaudara. Ya, Jenengan nomor saya berapa? nomor 1. Oh, nomor satu. Ya, terus masa kecil saya itu kebetulan orang tua itu dulu pernah depresi mas, bapak saya itu. Oh, iya tuh, pernah Ya, tuh. karena kepingin mondok tapi karena orang tuanya nggak mampu sehingga akhirnya stres. Hmm. Tapi alhamdulillah ketika orang tua saya sudah masuk pondok akhirnya sembuh, Oh, akhirnya normal, nggak ada masalah. Nah, oh, dari situlah bapak saya mendidik saya dengan cara bebas. oh. Jadi bapak saya itu mengatakan begini, le sekolah sak dur-dure sak pinter-pintere selama bapak iso ngeragati, tapi jangan pernah berharap harus jadi apa. Oh. Yang penting kamu pinter. Hmm. Yang penting kamu pinter. Itu bapak saya seperti itu. Kemudian usaha maksimal gitu. Ya usaha maksimal. Perkara kamu sudah pinter itu kamu jadi apa silahkan. Itu pasrahkan sama Allah gitu. Ya, ya. Terus ibu saya itu mendidik saya tidak ada cerita bahwa dulu masa kecil saya itu anak-anak banyak suka membantu ke tetangga untuk mengerjakan sesuatu di tetangga terus dikasih upah gitu mas ya. Oh, gitu. Ya, nah waktu itu salah satu contohnya notombaku mas, mungkin jenengan tahu lah notombaku satu galar Iya. satu lare itu dikasih upah berapa gitu. Iya. Nah saya pulang-pulang sama simbok saya itu diseneni. Wong rasa sok seneng muli nyambut gawe nih dewi untuk piro-piro tiba dewi. Oh. Wes sesuk rasa melu kanca-kancane nonton baku. Bukan karena kita mampu tidak, tapi memang orang tua saya itu mendidik mandiri. Oh. Jadi entah kita punya hasil sekecil apapun tapi tidak bergantung sama orang lain. Wah, udah Itu pendidikannya pendidikan sejak yang itu ya. iya dari kecil sekali, saya masih sangat betul ingat itu. Simbok saya menanamkan seperti itu. Jadi Wah, luar biasa itu. konsep wira swasta yang simbok tanamkan itu gini, wes nyambut gawe dhewe ora sah nyambut gawe karo uang. Soalnya nek kowe nyambut gawe karo uang, kuwi hasilnya dibagi ora tok nggo kowe dhewe. Wah, Nek itu kowe nyambut gawe dhewe, entuk sepira-pira kuwi wekmu. Itu konsep wira swasta bagi orang yang tidak pernah sekolah. wah, Simbok saya. Dan penanaman. bagi saya itu luar biasa. Iya, Luar biasa bagi saya. ya luar Dan biasa konsep memang. dari bapak saya yang mengatakan bahwa sekolah sak dur-dure. Ning aja ngudukke dadi apa, sing penting kowe pinter. Sing penting bapak iso ngragati. Ning kowe aja ngudukke dadi apa. Makanya ketika saya sudah sekolah mas, dan saya tuh alhamdulillah diberi sama Allah kemudahan untuk sekolah. Oh. Jadi saya itu di sekolah sering jadi juara mas, Wih juara lah. kelas gitu. Jadi saya juga nggak tahu kok saya juara satu, saya itu ya orang tahu sinau mas. Kebetulan kok gimana saya nggak tahu gitu. Iya, iya. Tapi di situ saya juga nggak merasa istimewa mas, biasa-biasa saja. Oh. Terus alhamdulillah ketika orang waktu itu tahun 97 bingung-bingung di PHK, saya 97 itu saya masuk jadi pegawai negeri mas di Oh. Batam mas. Di mana? Badan Tenaga Atom. Oh. Nasional. Di Jakarta apa Di di Jogja? Jakarta. Oh. Ya saya daftar daftarnya kan muter-muter mas. Jadi itu tes sampai 7 kali. Oh. Di 7 tempat itu, ada di Serpong, ada di
ada di apa namanya di Jakarta, ada di Jogja, macam-macam lah. Itu dari SMA apa udah kuliah dulu? Enggak, saya lulusan PATN Mas, pendidikan ahli teknik nuklir. Oh, memang Tapi jurusannya ke karena nuklir ya. memang jurusannya, cuman karena waktu itu kuota untuk Batan itu sudah over sehingga kita dilepas, tidak langsung direkrut menjadi pegawai Batan. Oh, itu milik Batan PATN Milik itu. Batan, PATN itu pendidikan miliknya Batan Anunya alamannya di mana di itu? Babarsari. Oh, daerah Babarsari, Ya, dekat ya. Atma Jaya apa? Ya, itu belakang Atma Jaya. Oh, di belakang Belakang Atma Syahid. Jaya. Ya, belakang Syahid. Di Oh, situ. Nah, inilah titik awal PATN itu sekarang menjadi laku dijual, Mas. oh, Sekarang namanya saya lupa apalah, STTN atau apa, Sekolah Tinggi Teknik Nuklir atau apalah sekarang. masih di situ. Masih di situ. Oh, Dan sekarang bayar di sana, Mas. Kalau saya dulu gratis karena dibiayai sama negara. oh iya, Nah, terus masih ikatan karena- dinas dulu kok. Ya, ikatan dinas, tapi akhirnya dilepas. Sehingga Oh. ketika saya tidak melanjutkan kepegawaian saya tidak didenda, Mas. Itu alhamdulillah. Oh, malah keuntungannya itu. Iya, keuntungan saya karena saya kebetulan orang yang sebenarnya kurang suka bekerja. Ya, saya itu kalau kerja resmi saya nggak seneng, Mas. Oh, Jadi waktu itu cuma nggak enak sama lingkungan karena waktu itu saya sudah kepengen rapi, orang di status, akhirnya apa namanya daftar pegawai diterima dan itu tanpa uang, Mas. oh iya tuh. Nah, setelah diterima selang 1 bulan saya mengundurkan diri, Mas. Hmm, Jadi ya konyol memang kalau orang lihat. Iya. Jadi pegawai nggak lihatnya dari wangi bayar we. Oh, piye carane ben dadi pegawai negeri kok wis dadi pegawai malah metu. Iya. Ayo ben gitu. Itu Bener. dunia saya gitu loh. Nah, disitulah akhirnya saya memang dari ini, Mas, dari sejak sekolah itu saya sudah senang usaha, Mas. Oh iya tuh. Jadi Usaha ketika apa aja? saya dulu karena saya backgroundnya itu orang kurang mampu, saya sekolah di STM jurusan elektronika itu saya sudah bengkel kok, Mas. Oh iya tuh. Sudah bengkel elektronika, saya kelas 2 STM itu. Hmm. Dan itu saya sekolah di STM Jetis Jogja, dari luar itu saya ngontel, Mas. Wih, lanjut kan Ya, lumayan jauh itu. 20 kilo lebih lah. sampai Jalan sana. AM sangat situ. Betul, Hmm. di utara Tugu itu. Ah, iya, Tugu ke Ya, ini utara. Itu tiap hari saya ngontel selama 3 tahun. Wih lah. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kok jadi pegawai akhirnya mengundurkan diri, kalau orang lihat ya konyol. Iya, konyol. Padahal prestasi saya juga nggak jelek-jelek amat. Iya. Saya itu di STM 1 Yogyakarta itu masih masuk 10 peringkat Terbaik. Iya. dari paralel, bukan kelas, Mas. Oh, Akhirnya kita bisa dapat beasiswa secara umum ya. sekolah di kedinasan itu karena memang salah satu syaratnya harus ikut 10 besar prestasi dari sekolah itu. Oh gitu ya. Iya. Nah, cuman karena memang saya sudah kulino kuliah swasta, saya sendiri kan tadi saya kelas 2 STM saya sudah bengkel. Itu saya rasa-rasan untuk cari kerja, Mas. Jadi saya lulus itu saya nggak ada pikiran untuk cari kerja. Saya cari kerja itu karena mau rapi. Iya, cari status ya. Cari status Status sosial. Betul gitu. Nah, akhirnya saya tinggal. Saya waktu itu ketika saya selesai kuliah itu saya sudah jualan kelapa, Mas. Oh, Wis bakul kantil gitu loh. kelapa biasa itu. Kelapa biasa yang akhirnya membawa saya untuk menekuni sari kelapa itu bermula dari situ. Oh, dari itu dulu ya. Iya, dari itu dulu. Tak kira ujuk-ujuk teko Wah, nata de koko gitu. Enggak, jadi saya jualan kelapa waktu itu kita bawa dari luar sampai Jogja itu kan kelapa gelondong. Hmm. Tapi ketika berpikir bahwa kelapa gelondong itu terlalu berat bawanya, terus kita coba untuk kita setor sudah dalam bentuk kopra. Nah, dari kopra itu kan ada limbah air kelapa. Iya. Disitulah makanya akhirnya saya lebih tertarik untuk ngolah air kelapanya itu. Itu untuk kita jual, kita tidak lagi menangani kelapanya, kita cukup ambil air kelapa dari mereka yang berbisnis di bidang kelapa. Disitulah awal mula akhirnya makanya kenapa saya dengan entengnya saya meninggalkan kepegawaian saya, karena saya semenjak sekolah saya sudah jualan kelapa, Mas, dan hasil saya non sewu nggih. Waktu itu kita nyater armada dari luar sampai Jogja itu cuma 17.000, Mas. Oh. Sementara keuntungan saya satu pickup waktu itu saya bisa ambil keuntungan 100.000 bersih. Wih lah yo, kecil ya anaknya. Artinya ketika pegawai waktu itu gajinya golongan 2B atau berapa itu sekitar 300-400 ribuan, saya satu kali antar kelapa ke Jogja itu dapat keuntungan 100.000. Oh. Artinya misalnya saya melepaskan itu saya juga
istilahnya bukan tanpa perhitungan, tapi sudah dengan keberanian bahwa saya punya cadangan. Oh. Walaupun orang swasta jangan gede dulu. Saya memang bisa bawa satu kali setor keuntungan segitu, tapi juga bisa juga tekor toh Mas. Iya. Nah, bisa juga rugi. Disitulah makanya bisnis itu kalau kita bisa menempatkan diri lebih bisa mendekatkan kepada Gusti Allah. Karena apa? Harus selalu depel Gusti Allah. Iya, tawakal ya. Ya Allah, berikanlah saya keuntungan. Hmm. Ya Allah, hindarkan saya dari kerugian. Tapi Iya. coba kalau kita sudah punya kepastian bahwa hari bulan ini kita punya gaji 10 juta. Kira-kira kita minta doa sama Gusti Allah, ya Allah, lipatkan gaji saya bulan ini. Kan kayaknya lucu. Ya toh. Karena udah Beda dengan ketika orang bisnis. Ketika hari ini kita untung 1 bulan kita untung 1 juta, kita mesti doa, ya Allah, cuma 1 juta. 10 juta dong ya Allah. Nah, kita dikasih 100 juta. Loh itu kan surprise Mas. iya. Misalnya gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau kita di dunia swasta yang tidak ada jaminan itu kita lebih terpacu untuk lebih mendekatkan diri sama Gusti Allah Iya. gitu loh. Nah, itulah sejarah saya akhirnya saya jadi wira swasta, tidak bekerja di negeri atau di perusahaan itu karena saya memang tipe orangnya bebas Mas. Hmm. Jadi saya itu malas untuk bekerja. Wong bekerja susah-susah kok dicari. Iya. Ya yang dicari kan hasilnya sebenarnya. Iya. Cuman konsekuensi untuk kita mendapatkan hasil itu kan kita harus kerja. Iya. Disitulah makanya kita harus kerja. Iya. Dan kerja yang enak kan swasta Mas, ora diatur wong. Iya. Jadi saya nggak punya komandan. Iya. Komandannya saya sendiri. Saya mau istirahat kapan, saya mau berangkat kapan kan tergantung saya. Oh, iya. Artinya kita punya kemerdekaan. Nah, di Iya. wira swasta ini yang mahal itu di kemerdekaannya Mas. Iya. Kalau masalah keuntungan itu bisa direncanakan, bisa diusahakan Mas. Jenengan mau punya keuntungan 1 bulan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta itu semua bisa diusahakan. Iya. Jadi jangan heran ketika ada pengusaha punya keuntungan 1 bulan 1 juta itu biasa. Iya. Tapi punya keuntungan 1 juta itu juga biasa. Karena apa? Tidak ada jaminan di wira swasta. Iya. Tapi orang yang suka tantangan pasti akan suka yang tidak ada jaminan. Iya. Gitu Mas. Iya. Terus itu masih dijalani enggak ini kan membuat nata de Nata coco de itu? coco. Sementara ini off Mas. Jadi ketika saya menjalani nata de coco itu mulai tahun, jadi gini, kalau bicara tentang usaha, saya usaha mulai dari, bahkan saya SD kelas 6 itu saya dulu sudah bikin apa namanya batu rai Mas. Apa Jadi itu? waktu itu trennya batu rai. Jadi batu kali itu dipecah, dijadikan segi 6 untuk dipasang di dam-dam itu loh. Oh. Jadi masyarakat kami kebetulan waktu itu pas apanya boomingnya orang bikin apa namanya batu rai. Oh, namanya Ya. batu rai. Ya, saya kelas 6 SD itu sudah mampu bikin 30 batu rai satu hari Mas. Satu hari bisa Iya. 30. Wah, Itu baru kelas 6 SD. hebat ya. Ya, jadi memang dari dulu senang kerja. Nah, terus itu SD kelas 6. Saya kebetulan saya suka elektronika Mas. Saya masuk di STM jurusan elektronika. Saya naik kelas 2 STM itu saya sudah buka bengkel elektronika. Oh iya tuh. Dan kepuasan saya bukan saya dapat uang. Tapi bagaimana ketika satu apa namanya misalnya televisi sudah di bengkel profesional ternyata nggak jadi, saya tangani jadi, itu satu kepuasan. Oh iya. Gitu loh. Dan alhamdulillah saya bisa seperti waktu itu. Gitu loh. Nah, terus ketika saya kuliah kan kalau bengkel itu harus konsentrasi penuh Mas. Iya. Ketika kuliah sudah nggak punya waktu sehingga kita tinggal untuk apa namanya servis itu. Nah, yang kita sampaikan jualan waktu itu ya. Kita jualan kelapa. Nah, dari jualan kelapa itu kita bikin kopra untuk menyederhanakan transportasinya, karena kalau 1000 butir kelapa itu harus bawa ngangkutnya pakai pickup. Tapi kalau sudah jadi kopra cukup dengan motor itu sudah bisa dibawa ke Jogja. Bisa pakai motor. Jadi kosnya lebih murah, keuntungannya lebih tinggi. Iya. Nah, di samping itu kita punya produk limbah itu batok kelapa sama air kelapa. Iya. Yang akhirnya saya lebih memilih menangani limbahnya daripada kelapanya. Oh. Disitulah sejarahnya, makanya saya akhirnya tahun 99 itu total saya bikin sari kelapa sampai akhirnya saya lepas itu tahun 2019. Ketika produk sari kelapa untuk rumahan itu sudah kalah dengan pabrikan. Jadi non sewu itu memang berhubungan dengan regulasi Mas. Jadi ketika apa namanya komoditas kelas bawah
atau jajanan anak kecil-kecil untuk warung-warung itu sudah ditangani pabrikan, itu pasti home industry mati, Mas. Hmm. Itu salah satu kenapa saya harus mundur. Karena ibaratnya gini, kita perang wong kita dengan kuda kok kita mau mau bersaing dengan apa namanya tank baja kan yo repot, Mas. Nah, kita bukan kalah, tapi kita mencari siasat lain. Hmm. Makanya saya pilih Realistis akhirnya, ya ya. realistis lah. Kita mengalahkan tidak harus dengan bertempur hadap-hadapan, Mas. Iya. Kita harus cari strategi. Makanya akhirnya Sari Kelapa ini kita geser, kita sementara kita off dulu. Walaupun harus dengan berdarah-darah, Mas. Oh. Kita harus collab dulu. Makanya saya ceritakan tadi bahwa saya 2013 sampai 2017 itu saya posisinya drop di titik nadir. Oh. Ya, itu saya masih nangani Sari Kelapa waktu itu, tapi dengan kondisi harus perang dengan ibarat saya pakai kuda, kita harus perang dengan apa namanya tank baja. Gitu loh. Berat. Berat toh. Nah, akhirnya kita minggir, kita cari strategi. Di 2018 bismillah kita bisnis di perkampungan. Sebelum kambing kayaknya pernah itu snack apa ya tuh? Ya, jadi gini Mas. Jadi tahun 2000, jadi gini, keterpurukan kami mulai 2013. Iya. Itu bermula dari 2010 erupsi Merapi. Kebetulan saya asik konsentrasi pasar saya itu di kaki Merapi, Mas, karena pasarnya memang bagus. Ekonomi kaki Merapi itu luar biasa. Ketika erupsi Merapi itu meluluh lantakkan area pasar saya, Mas. Oh. Sehingga di 2011 jatuh. Oh. Itu Sari Kelapa jatuh gitu loh. Iya. Pasaran saya gitu, pasaran saya Iya. jatuh. Nah, untuk membangkitkan itu saya 2011 itu mencoba merambah di usaha perjamuran. Kita tanam jamur. Tapi Iya. karena saya itu orangnya idealis, Mas, saya kepengen apa namanya menangani jamur itu dari hulu hilir. Iya. Dari mulai bahan dasar sampai ke marketing mau saya tangani semua. Iya. Nah, ternyata saya terlalu mengambil apa namanya ini apa namanya range-nya terlalu frame-nya terlalu luas, Mas. Iya. Sehingga butuh dengan saya modal waktu itu dengan modal 90 juta yang saya masih tanda tangan di bank, itu belum sampai setengah, kok setengah ya saya baru main itu udah habis, Mas. udah habis Iya, karena di luar iya, perkiraan ini. yang saya tangani itu terlalu panjang ternyata. Akhirnya itu justru menambah beban saya. Menambah apa namanya makanya saya katakan terpurukan. 2013 itu akhirnya saya terlalu terpuruk karena terbebani dengan modal yang 2011 itu saya ambil dari bank, saya gunakan untuk jamur dan ternyata gagal karena saya ngambil segmennya terlalu luas. Iya, kayak apa? Kalau di kuliah itu yang mengambil topik terlalu luas malah akhirnya apa yang bisa saya kerjakan waktu itu ya sudahlah, wong saya sudah berkecimpung di jamur, akhirnya kita ambil di pengolahan sama sekalian dipasarkan. Segmennya agak sempit. Iya. Di situ butuh keahlian. Dan iya. alhamdulillah berhasil. Oh. Berhasil, Mas. Jadi waktu itu 2013 sampai 2017 itu penopang Sari Kelapa, kehancuran Sari Kelapa saya di usaha keripik jamur. Itu malah ikut menambah itu. Ya, itu untuk apa namanya? menopang keterpurukan saya di 2013 sampai akhirnya saya menemukan ini di kambing ini. Gitu loh. Di kambing ini. Lewat dipertemukan sama teman gitu, Bu. Gimana waktu? Jadi intinya gini, Mas. Kemampuan backup dari keripik yang kami produksi, keripik jamur, keripik pegagan, keripik macam-macam itu kan jauh di bawah tanggungan saya waktu itu. Saya punya tanggungan itu sekitar 9 juta satu bulan. Oh. Jadi untuk di backup dengan usaha yang cuman seperti itu nggak ngaver, Mas. Oh. Nah akhirnya ya sudah, akhirnya meletus toh. Oh. Ya sudah, kita ya harus realistis menerima bahwa kita jeblok gitu loh. Oh. Akhirnya di 2017 itu saya betul-betul introspeksi, Mas. Kesalahan saya di mana dan keterpurukan saya memang bentuk kasih sayang Gusti Allah bahwa kamu itu salah langkah. Kamu terlalu asik dengan ya monggo, walaupun mungkin banyak yang tidak setuju bahwa pinjam di bank itu mengandung riba. Ya monggo lah, tapi keyakinan saya bahwa
Itu yang saya ditampar habis oleh sama Gusti Allah itu bentuk kasihnya Gusti Allah karena saya terlalu asik dengan kayak gitu mas. Iya. Saya bayangkan saya beli mobil itu, saya ambil di BRI 20 juta, saya masuk leasing untuk uang muka itu, gila nggak kira-kira? Iya. Itu keberanian saya sampai segitu. Sehingga waktu itu saya sampai pada puncak itu saya akhirnya saya harus collab itu saya punya tanggungan 1 bulan 9 juta. Oh Waktu iya. itu loh mas, Oh bukan iya. saat ini loh 9 juta. Lebih anu Ya, ya, nilainya sangat lebih berat. tinggi itu. Ya, nilainya lebih tinggi. Nah, disitulah akhirnya di bisnis yang kedua ini saya betul-betul modal dari nol, Mas. Di bisnis yang di domba ini betul modal dari nol. Waktu itu saya ingat betul 2018 itu saya cuma punya modal 300 juta. Oh iya tuh. Saya belikan bukan belikan ya. Untuk DP kambing saya potong, saya jual. 300.000 itu tak buat DP kambing, saya potong, saya jual. Bentuk kuliner. Disitulah saya memulai usaha saya yang tanpa menggunakan pinjaman bank. Kalau pinjaman temen enggak, selama temen oke enggak ada masalah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa selama semua ridho enggak ada masalah. Iya. Gitu. Saya bukan anti bank mas, karena bank pun tidak semua produknya haram. Iya. Tapi kalau yang sudah berbau riba kita berusaha menghindari. Iya. Gitu. Bank bukan semua bank riba mas. Iya. Tapi ada produk-produk yang memang mengandung riba, sehingga itu yang kita hindari. Iya, hikmahnya itu ya. Ya, gitu aja. Jadi keterpurukan saya itu memang bentuk kasih sayang Gusti Allah, kita harus ditampar. Diingatkan ya. Diingatkan dan betul-betul diingatkan mas, karena mungkin karena kita itu dididik untuk menjadi orang yang pintar berkelit mas. Iya. Sehingga mencari alibi dengan kesalahan langkah kita itu kita mencari pembenaran. Iya. Nah, disitulah makanya Allah perlu nampar lebih keras supaya sadar. Iya. Gitu loh. Alhamdulillah ketika kita sudah diberikan kesadaran, kita ditampar itu, saya yakin betul bahwa itu betul-betul kasih yang Gusti Allah. Dan ketika saya sudah lepas dari itu 2018 yang hanya dengan modal 300 juta, 300.000 bukan 300 juta mas. Dengan modal 300.000. Ini tahun kelima ya, ini tahun kelima mas. Jangan bisa lihat usaha saya, bisa lihat apa namanya aset saya itu kayaknya ya lipat, nggak masuk akal ya logika. Kalau dengan nggak masuk logika kalau dari 300.000. Wah, luar biasa ini. Bisa dapat sampai hari ini seperti ini. Ya. Dan keajaiban yang Allah berikan itu ketika kita memang pasrah itu luar biasa mas. Makanya jangan pernah ngarani wong kita mau dikasih sama Allah 1 juta kok kita cuma minta 10.000. Gak usah ngarani lah, yang penting kita ikhlas, kita betul-betul sungguh-sungguh. Nanti Allah kasih yang jauh di atas estimasi kita. Ini kayaknya naik dari 300.000 ya 1000 kali lipat aja ada ya. Ada ya. Iya toh. Kalau 1000 kali lipat kan 300 juta. Ya. Nah, ini kan lebih ini nek. Ya, ini terakhir saya bikin pendopo yang ini habis lebih dari 300 juta. Iya kan. Saya nggak punya uang mas, tapi Allah memampukan saya, membisakan saya untuk bisa bikin. Ini sangat inspiratif guys. Ternyata kalau kita berjuang untuk bebas dari riba, Allah akan memudahkan langkah kita ya kan. Ini contohnya Pak Panut ini yang contoh nyata ini. Mungkin kalau para pemirsa ingin tahu benar apa tidaknya bisa mampir ke tempatnya Pak Panut ini. Di Wedhus Jedir, alamannya di mana mas? Di Karangkope Keluar. Karangkope Keluar, Kabupaten Magelang. Ya, bisa klik Jawa Tengah. Jedir, nanti udah sampai rumah saya. Itu di anunya Google Map-nya ya. Anunya mungkin nomor WA-nya berapa? 0877 0877 50 484 212 lah itu kalau mau menghubungi beliau guys. Ya, monggo silakan main ke sini, rawuh ke sini, saya senang sekali. Jadi dengan kalau tangan terbuka misalnya, ya. Teman-teman mengatakan bahwa Pak Panut punya warung di rumah, ya punya warung, tapi kebanyakan yang datang ke tempat saya bukan orang jajan, tapi orang main. Rezekinya dari mana? Terserah Gusti Allah. Gitu. Karena orang ngarani. Saya, ya rasa ngarani. Karena orang jajan di tempat saya biasanya borong. Beli 100 porsi, 200 porsi sekali beli. Luar biasa 100 porsi, 200 porsi. Bentuknya apa? Geluren. Nasi bok kayak gitu ya. Di rumah paling ada berapa orang rombongan, tapi harus apa tangsiran dulu ya. Jadi jangan heran di tempat saya itu orang kalau mau jajan tanyanya begini.
Pak Panut di rumah enggak ya? Gitu loh. Oh, Kami mau jajan. Gitu loh. oh, Oh, kebetulan saya baru keluar. Kalau misalnya besok gimana? Oh ya nggak apa-apa. Kami jajannya besok saja. Kan lucu kelihatannya. iya. Gitu. Nggak Itu seperti warung nggak seperti biasanya. warung biasa. Datang Ya, langsung ada. langsung ada. Walaupun kalau datang, insya Allah ada lah. Kita Oh, katakanlah walaupun kita nggak punya nasi, kalau datang 20 orang kita nggak kelabakan untuk memasakkan menu itu untuk 20 orang cuma dalam jangka waktu setengah jam, paling lama-lamanya 1 jam. oh, tapi Selesai. kalau 100 porsi ke atas harus ngebel Harus dulu. ngebel dulu. Oh, gitu Ya, ya. ya. Jadi seperti itulah yang kami lakukan. Oh, iya, iya. Jadi, kalau misalnya pengen tahu ilmu seperti apa, tak kasih tahu. Saya obral cuman ilmu. Wah, iya, Pak. Ya, Motivasinya apa jenengan obral ilmu ini? jadi gini, rezeki nggak pernah tertukar, Mas. Oh, itu. Jadi jangan pernah takut bersaing. Iya. Karena semakin banyak pesaing kita semakin akan terangkat. Oh, gitu. Coba satu contoh misalnya kalau jenengan mau beli daging ayam, itu jenengan akan lebih bagus kalau cari di pasar daging ayam. Oh, Bukan beli di ada satu pedagang yang hanya jual di perapatan yang hanya satu orang. oh gitu. Iya, akan lebih leluasan jangan beli di pasar yang ada di situ ada mungkin 10, 20, 30 pedagang ayam. Artinya apa? Rezeki akan lebih tertarik ketika banyak pesaing. Iya, padahal dagangannya sama semua ya. Dagangannya sama karena nanti rezekinya nggak akan salah alamat kok. Iya, Gitu loh. usaha bisa ditiru tapi rezeki tidak nggak bisa ditiru. ditiru. Itu aja. Kalau yakin seperti Oh, itu itu anunya saja. keyakinannya Iya. berkaitan dengan iman ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang rezeki, terserah Gusti Allah lah. Iya, Kita betul nggak usah betul. ngitung, nggak usah ngilani lah. Iya, Mau Allah mau ngasih sejuta kok kita minta 10.000. iya. Gitu aja. Itu goyonannya seperti itu. Ah, iya, betul. Gitu. Ya, demikian guys konten kita kali ini dari Wedhus Jedir di Karangkopek Ngluar Magelang. Ap- Apabila suka dengan konten-konten kami, silahkan klik like, comment, share, and subscribe di channel ini ridwanst.76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.